shit, holy shit. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saudara Dwe di YouTube, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan melihat salah satu video yang sangat luar biasa, di mana di situ bendera Indonesia berkibar di Israel. Itu pawai juga gitu ya, pawai di Israel itu ada beberapa bendera Indonesia berkibar, walaupun secara diplomatik tidak ada kerjasama antara Indonesia bersama Israel, tetapi yang bikin heboh hari ini usai bendera Indonesia dikibarkan di Israel, ada keajaiban yang terjadi. Mari kita dengarkan dan simak dulu baik-baik video ini, dan nanti berikan tanggapan kalian. Video. Kita masih membahas seputaran kutub mengutuk. Hal ini sangat penting kita bahas supaya kita tidak ikut-ikutan mengutuk. Karena saya juga melihat ada beberapa orang Kristen yang mengutuk Israel. Bapak Ibu, kita jangan sampai termakan omongan hoak. Dan hari-hari ini apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu terjadi 100% seperti yang kita saksikan di media sosial. Semuanya itu sudah diputar balikkan Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat hari-hari ini ribuan orang di bangsa dan negara kita mengutuk Israel. Dan kita tidak pernah melihat mereka mengutuk Hamas. Padahal semua ini dimulai dari Hamas. Hamaslah yang melakukan pertama sekali serangan tersebut pada tanggal 7 Oktober. Di saat Hamas melakukan serangan, ramai-ramai orang memberikan support. Ramai-ramai orang memberikan dukungan kepada Hamas. Bahkan ada orang yang berdoa supaya Hamas menang. Banyak orang yang berdoa pada tanggal 7 Oktober kemarin supaya Israel itu hancur, supaya Israel itu musnah, supaya bala Tuhan turun atas Israel. Ramai-ramai orang memberikan dukungan kepada Hamas di saat Hamas melakukan serangan pertama sekali pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah kita melihat bagaimana teman-teman kita mengutuk Hamas. Justru mereka memberikan dukungan, mereka mensupport, mereka mendoakan dan meminta kepada Tuhan supaya Israel hancur, Israel musnah. Dan di saat mereka melakukan serangan tersebut pada tanggal 7 Oktober kemarin, banyak orang teriak nama Tuhan. Banyak orang, ribuan orang bertakbir, bertasbih. Begitu Israel membalas serangan, kita melihat banyak orang tidak terima, saudara, saat Israel membalas serangan. Begitu Israel melancarkan serangan dan Israel mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas, banyak orang juga mengutuk Israel, Bapak Ibu. Israel yang diserang, Israel yang dikutuk. Ketika Israel membalas, Israel juga yang dikutuk, saudaraku. Ini akal sehat kita harus kita tempatkan di tempat yang benar, di tempat yang tepat, supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di sana. Yang paling penting adalah siapa yang memulai ini duluan. Siapa yang mulai? Apakah Israel yang mulai
menyerang Hamas atau kebalikan daripada itu? Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang jernih, berpikir dengan hati yang tulus. Tempatkan pikiran kita di tempat yang netral. Tempatkan hati kita di tempat yang netral. Jangan gara-gara Hamas mengucapkan takbir, teriak nama Tuhan, lalu kita mengatakan dia harus dibela. Arab Saudi kita melihat mereka tidak mau membela Hamas. Tidak mau membela Hamas. Itu Arab Saudi. Ya, Arab Saudi. Mereka tidak mau membela Hamas. Di saat Arab Saudi tidak mau memberikan pembelaan kepada Hamas, tidak mau mendukung Hamas, muncul isu-isu yang negatif terhadap Arab Saudi. Muncul isu apa Bang Bendi? Di mana katanya pangeran itu, pangeran Arab Saudi keturunan Yahudi. Hal ini belum pernah kita dengar sebelum terjadi peperangan antara Israel dan Hamas, Bapak Ibu. Belum pernah kita mendengar kalau pangeran Arab Saudi itu punya keturunan Yahudi. Gara-gara Arab Saudi tidak mau membela Hamas, maka Arab Saudi dianggap punya keturunan garis atau darah Yahudi. Masuk akal? Lagi-lagi, ayo tempatkan pikiran kita, hati kita di tempat yang netral. Begitu juga di bangsa dan negara kita, saudaraku. Kalau Anda mendukung Hamas, memberikan dukungan kepada Hamas, apapun agama Anda, sehebat apapun Anda dulunya dicaci maki, dihina, hari ini Anda dukung Hamas, maka banyak sekali dukungan kepada Anda. Viewer Anda sangat banyak, pengikut Anda di medsos itu sangat banyak. Kalau Anda TikToker, Anda akan langsung dapatkan viewer yang sangat banyak. Kalau Anda YouTuber, di saat Anda mau mengikut kehendak teman-teman itu, mengutuk Israel dan Anda membela Hamas, maka Anda akan mendapatkan viewer, akan mendapatkan penonton yang paling banyak, subscriber yang paling banyak. Sekali lagi, Anda mau ikut arus atau Anda mau lawan arus? Kalau saya, Bapak Ibu, netral. Kita melihat seperti yang saya katakan tadi, siapa yang memulai ini duluan? Kalau Israel yang memulai ini duluan, kita wajib menuntut supaya Israel itu menghentikan serangan mereka terhadap Hamas. Tetapi yang memulai pertama sekali adalah Hamas, saudaraku. Di saat tanggal 7 Oktober kemarin, itu hari Sabat di Israel. Di mana kita ketahui hari Sabat adalah hari perhentian bagi Yahudi. Ya, hari Sabat itu adalah hari perhentian bagi mereka. Tidak boleh mereka melakukan aktivitas apapun di hari Sabat. Maka tidak banyak di antara mereka yang main HP. Dan mereka lagi melakukan ibadah Sabat. Ada di antara orang Yahudi pada tanggal 7 Oktober kemarin, mereka lagi berlibur bersama dengan keluarga. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara sirine dan tiba-tiba ratusan roket menghantam negara Israel. Apa mereka tidak terkejut? Di mana hati nurani kita? Di mana pikiran akal sehat kita? Apakah kita mau membela Hamas di saat Hamas melakukan serangan? Apakah kita mau memberikan dukungan, dorongan kepada Hamas, support kepada Hamas di saat Hamas melakukan serangan? Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang jernih. Di mana akal sehat kita, di mana hati nurani kita? Lalu di saat Israel membalas serangan, kita mengutuk Israel. Di mana hati nurani kita? Di mana akal sehat kita? Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan hati nurani kita. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita sama-sama berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Ini paling penting sebenarnya. Dan ini seharusnya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, Hamas itu adalah sekelompok orang teroris. Ya, mereka bukan pelindung warga Palestina dan mereka tidak pernah melindungi warga Palestina. Justru Hamas itu berlindung di balik rakyat Palestina. Makanya banyak sekali terkaparnya rakyat Palestina. Banyak sekali berjatuhan korban di Palestina karena rakyat yang menjadi korban disebabkan ulah daripada Hamas. Setelah Hamas melakukan serangan, mereka sembunyi di balik rakyat Palestina.
Ini yang harus kita pikirkan. Lalu mereka menjadikan ibu-ibu dan anak-anak sebagai tameng sambil menembakkan ratusan roket ke arah warga sipil Israel. Maka kita melihat hari-hari ini banyak sekali anak-anak di Palestina itu berjatuhan. Anak-anak di Palestina itu jadi korban. Sangat kita sayangkan. Akibat balasan daripada Israel, anak-anak Palestina itu jadi korban. Tetapi perlu kita ketahui adalah yang membuat mereka jadi korban itu semua adalah Hamas. Karena Hamas sembunyi pada ibu-ibu, dan ibu-ibu dijadikan tameng, serta anak-anak dijadikan tameng untuk persembunyian Hamas. Anak-anak dan ibu-ibu dijadikan tameng untuk Hamas bersembunyi. Maka ibu-ibu banyak yang jadi korban, anak-anak banyak yang berjatuhan jadi korban. Apa yang membuat mereka jadi korban itu ulah Hamas. Dan kita juga melihat di beberapa berita yang jarang sekali diberitakan, disiarkan di media-media lokal, di mana Hamas masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Palestina untuk mencuci otak pemuda-pemudi Palestina, sehingga pemuda-pemudi Palestina hidup mereka yang ada dalam hati mereka melakukan perlawanan, berjuang. Nah, jadi bukan hidup sebagaimana hidup biasanya. Ini dicuci otaknya oleh Hamas agar mereka mau mengikut kehendaknya Hamas, kemauan Hamas, kedagingan Hamas, mau mengikuti hawa nafsunya Hamas. Ini sudah mulai merasuki pikiran-pikiran anak-anak Palestina, Bapak Ibu. Jadi sangat kita sayangkan. Tetapi kita melihat banyak sekali orang yang mengutuk Israel dan membela Hamas. Lalu tempat-tempat ibadah dijadikan tameng oleh Hamas, saudaraku. Ya, di tempat ibadah mereka melakukan perlawanan, di tempat ibadah mereka melakukan serang menyerang. Ya, mereka menyerang Israel di tempat ibadah. Lalu ketika dibalas oleh Israel, terpaksa tempat ibadah itu kena, saudaraku. Nah, begitu tempat ibadah itu kena, disiarkan oleh Hamas, oleh kroco-kroconya Hamas, seolah-olah Israel itu sangat biadab karena ngebom tempat ibadah, karena melakukan serangan ke tempat ibadah. Padahal tempat ibadah dijadikan sarang untuk mereka, tempat mereka bersembunyi. Yang lakukan itu adalah Hamas, Bapak Ibu. Lalu Hamas itu melakukan serangan di tempat rumah sakit. Ya, di rumah-rumah sakit mereka juga melakukan serangan. Di saat menyerang Israel, mereka lakukan serangan itu di rumah sakit. Sehingga ketika dibalas, rumah sakit hancur. Begitu rumah sakit hancur, diberitakan, disiarkan ke seluruh dunia. Sehingga dunia melihat bagaimana kebiadaban Israel. Padahal yang melakukan semua ini adalah Hamas. Tetapi ketika Hamas melakukan serangan, media tidak menyiarkan. Lagi-lagi kita bersyukur ini zaman internet, kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Waktu saya kecil dulu, Bapak Ibu, saya juga dicocoki ya pikiran-pikiran saya bahwa yang melakukan ini semua adalah Israel. Bencinya terhadap Israel luar biasa. Mendarah daging saya benci kepada Israel. Tetapi begitu saya mendapatkan kebenaran, saya tahu tentang kebenaran, saya melihat kebenaran, saya berdiri dalam kebenaran, saya berjalan bersama dengan kebenaran, baru saya bisa melihat siapa yang salah dan siapa yang jadi korban. Mana yang harus dikutuk. Yang seharusnya dikutuk justru dibela. Yang tidak boleh dikutuk justru dikutuk. Inilah yang terjadi di bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Rumah sakit dijadikan tameng. Sekolah-sekolah dijadikan tameng, tempat mereka bersembunyi. Gedung-gedung dijadikan tameng. Tetapi ketika Israel membalas serangan, langsung diekspos ke media sosial, Bapak Ibu. Inilah liciknya Hamas. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, rakyat sipil Palestina lah yang menanggung dampak paling buruknya. Kenapa rakyat sipil Palestina menanggung dampak yang paling buruk? Karena Hamas sembunyi
di balik anak-anak Palestina, ibu-ibu Palestina, dan rakyat sipil. Tetapi Bapak Ibu, Hamas tidak peduli pada nasib rakyat Palestina. Dengan terus melakukan serangan ke Israel. Mengapa mereka tidak peduli pada rakyat Palestina? Karena mereka hanyalah organisasi bayaran. Mereka diperalat oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari perang. Setiap tahun Bapak Ibu ya, setiap terjadi peperangan, itu semua dimulai dari Hamas. Hamas yang melakukan. Bayangkan di saat Palestina dan Israel lagi damai, ya, tidak ada peperangan, tiba-tiba dikejutkan dengan ratusan roket yang diserang oleh Hamas. Di saat Hamas melakukan serangan, sekali lagi kita harus sampaikan berulang-ulang, teman-teman semuanya dari seberang memberikan dukungan sambil takbir, sambil teriak nama Tuhan. Begitu dibalas serangan oleh Israel, langsung mengutuk Israel. Firman Tuhan berkata, saya tetap mengambil satu ayat firman Tuhan. Siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video ini bisa mencerahkan teman-teman kita dari seberang. Mereka bisa berpikir dengan hati yang tulus, dengan hati nurani, dan berpikir dengan pikiran yang sehat. Mari kita sama-sama berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Ya, supaya peperangan ini segera berakhir. Jangan kutuk mengutuk. Kalau Anda memang benar-benar ingin mengutuk, kutuklah yang melakukan serangan duluan. Orang lagi berlibur, orang lagi beribadah Sabat, tiba-tiba ditembak secara membabi buta. Di mana akal pikiran kita? Kenapa kita masih membela orang yang melakukan tembakan? Orang yang melakukan serangan secara membabi buta, kenapa kita bela? Nah, ini perlu dipikirkan. Baik saudaraku, kiranya benar-benar ini memberikan informasi kepada kita, mengingatkan kita harus berdoa supaya kedua belah pihak segera berdamai dan peperangan ini segera berakhir. Nah, itu tadi ya saudara-saudara di YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait video yang baru saja kita saksikan karena itu silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberikan komentar yang baik, komentar yang membangun, dan memberi komentar yang mengedukasi kita semua saudara-saudara di YouTube. Itulah tadi videonya seorang jenderal yang sangat paham dan memahami secara bangsa Israel, dan bukan itu aja gitu, jenderal ini paham tentang kitab suci, yaitu Alkitab yang mengatakan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Di dalam Alkitab, Israel adalah Allah telah berjanji kepada Israel bahwa Allah memelihara, melindungi, dan di dalam pasal 121 ayat 4 di sana bahwa Allah telah berjanji bahwa Ia sendiri atau Allah sendiri yang menjadi penjaga Israel. Jadi Bapak jenderal ini ia memberitahukan kepada orang-orang yang sudah terlanjur mengutuk Israel beberapa waktu yang lalu, termasuk pemimpin bangsa Indonesia, yaitu presiden dan wakil presiden, telah mengutuk Israel, mengutuk karena melihat bahwa warga sipil di Palestina terus berjatuhan yang menjadi korban di dalam konflik itu, dan terlebih di dalam kejadian yang terjadi di rumah sakit Sarki Al-Aqib di bawah yang dibawa di bom yang melakukan boman di rumah sakit, yaitu dituduh yang melakukan adalah Israel. Itulah sebabnya Bapak Presiden mengutuk ras Israel, dan juga Wakil Presiden mengutuk Israel. Padahal bom yang meledak di rumah sakit itu bukan dari bom Israel. Itu adalah bom keteledoran dari Hamas sendiri. Ataupun bom yang dan diduga itu meledak gitu ya, sebelum mau diterbangkan gitu.
kalau kita baca di berita internasionalnya gitu ya, itu teman-teman jenderal ini memberitahu bahwa siapa yang mengutuk Israel ia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati Israel ia akan diberkati. Nah, saudara-saudara dari YouTube ini, memang kita tidak setuju apa yang dilakukan oleh Israel atau Palestina, namun jangan sekali-sekali kita mengutuk kata-kata yang serupa dengan kutukan terhadap bangsa itu, karena Allah sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji bahwa Allah memberkati dan memelihara. Siapa yang mengutuk bangsa itu, maka terkutuklah ia. Jadi Bapak Jenderal TNI ini sedang memberitahukan kepada orang-orang yang sudah mengutuk bangsa Israel, maka yang akan terjadi adalah kutukan terhadap bangsa ini. Otomatis bangsa siapa lagi kalau bangsa Indonesia itu sendiri ya kan yang mengutuk bangsa Israel. Nah, bagaimana pandangan teman-teman, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI ini bahwa Israel adalah umat pilihan Allah, jadi Tuhan yang menjaga Israel. Oleh karena Jenderal ini mengimbau jangan coba-coba mengutuk bangsa Israel. Siapa yang mengutuk bangsa itu, ia akan terkutuk. Dan siapa yang memberkati, ia akan diberkati. Saudara, kemudian apa yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat, hati-hati, stop untuk mengutuk, supaya Indonesia tidak dikutuk. Ya, jangan mendoakan kutuk atas bangsa lain gitu, yang berhak mengutuk bukan saudara, karena saudara adalah manusia yang berhak melakukan itu hanya Tuhan. Sekalipun dia presiden, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat, jadi jangan mendahului Tuhan, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kalau Bapak mendahului mengutuk bangsa kita, bangsa itu, seolah-olah Bapak menjadi Tuhan atas Tuhan. Oleh karena sekali lagi stop untuk mengutuk supaya Indonesia tidak tikus. Oleh karena saudara, demikian video saya hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.